Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sidang salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Ta'ala. Sebagaimana khatib di dalam muqaddimah mengajak kepada jamaah sekalian, mari kita bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan seluruh apa yang disyariatkannya. Setelah itu mengikuti Rasulnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, para tabi'in dan juga para tabi'ut tabi'in. Maka kita akan menjadi orang-orang yang muttaqin di sisi Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika beliau berjalan-jalan ingin mengetahui sejauh mana rakyatnya beriman kepada Allah Ta'ala atau tidak. Sehingga pada saat beliau menemukan seorang budak wanita, lalu beliau menanyakan sesuatu tentang keimanan, tentang masalah tauhid asma wa sifat. Pada saat itu kemudian beliau bertanya kepada budak wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah itu? Maka budak wanita ini menjawab, "Qalat fis sama." Menjawab, "Qala fis sama," sembari tangannya menunjuk ke atas, fis sama. Allah itu berada di atas langit. Sembari beliau pun juga ingin memperkenalkan, "Qala man ana?" Siapa saya? Kemudian budak wanita ini menjawab, "Qalat anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan budak ini, menyuruh membebaskan budak wanita ini. "Atikha fa innaha mu'minatun." Bebaskan budak wanita ini karena dia seorang yang mukminah, seorang yang beriman. Dengan mengatakan Allah itu fis sama, Allah itu berada di atas langit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Lalu para ulama memberikan komentarnya di dalam penjelasan hadis ini. Maka salah satunya adalah apa yang pernah disampaikan oleh seorang ulama, Al-Alamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyusil Islamiyah ala Ghazwil Mu'tazilah wal Jahmiyah. Maka beliau menjelaskan bahwasanya ketika ditanyakan tentang di mana Allah itu, maka sungguhnya Allah itu sebagaimana yang dikhabarkan di dalam ayat-ayat Qur'annya maupun di dalam hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kata Al-Alamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, maka Allah itu ada di atas langit secara keseluruhan, berada di atas langit. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana, ini butuh dalil. Tapi kalau tidak ada dalilnya, maka jangan pernah kita mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Maka kalau Allah Ta'ala itu ada di mana-mana, maka kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beliau ketika masuk ke dalam khala, yaitu kamar mandi, lalu beliau disebutkan di dalam kajian kitab fikih, dalam kitab Thaharah bab izalatun najasa, beliau itu punya cincin yang bertuliskan lafdzul jalalah Allahu Akbar. Maka beliau ketika masuk ke dalam khala, beliau melepaskan cincinnya karena tahu tidak pantas, tidak layak, meskipun sebuah lafaz yang bertuliskan lafdzul jalalah ini tidak pantas masuk ke dalam tempat yang kotor. Dan kalau dikatakan Allah itu ada di mana-mana, berarti Allah Ta'ala itu ada di tempat yang kotor.
Sedangkan Allah Ta'ala sudah menjelaskan di dalam banyak ayat Qur'annya maupun di dalam sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu fis sama. Makanya salah satu di dalam ayat Quran surat Al-A'la, Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang pertama, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu Al-A'la, di atas tempat yang tinggi, Al-A'la fis sama. Makanya ketika Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah ditanya oleh muridnya, maka ketika beliau ditanya tentang Allah itu di mana, beliau menjawab untuk memberikan penjelasan itu dengan mengembalikan seluruhnya kepada kabar yang telah Allah Ta'ala kabarkan di dalam ayat Qur'annya, maupun dikembalikan kepada kabar yang telah Rasulullah SAW sampaikan di dalam sunnahnya. Apa jawab Imam Syafi'i ketika ditanya Allah itu di mana? Maka kemudian beliau menjawab, amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillah. Amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa bima jaa anillah, dan yang datangnya dari Allah, ala muradillah, seluruhnya dikembalikan kepada kabar dari Allah Ta'ala, dan disebutkan dalam ayat-ayat Quran banyak sekali. Wa amantu bi rasulillah, dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bima ja'an rasulillah, dan yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala murati rasulillah, semuanya dikembalikan kepada kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan Allah itu fis sama. Tidak satu pun dalil Quran maupun sunnah kemudian menjelaskan Allah itu ada di mana-mana, atau Allah itu ada dalam setiap dada manusia. Maka ini sungguh tidak berdasarkan di dalam sebuah dalil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sidang salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Ta'ala. Makanya ketika disebutkan dalil-dalil di dalam ayat Quran bahwasanya Allah itu fis sama tadi dalam surat Al-A'la ayat yang pertama, maupun juga secara penjelasan ayat-ayat Quran yang lain, maka Allah itu istiwa di atas ars. Maka istiwa di atas ars ini jangan pernah ditakwilkan, ditafsirkan. Seringkali di kalangan umat ini ada sebagian umat Islam yang mengikuti fahamnya Mu'tazilah dan fahamnya Jahmiyah. Maka mereka kemudian mentakwilkan, ya. Kalau enggak kemudian meniadakan tentang sifat-sifat Allah. Kalaupun Allah mempunyai sifat, maka sifat Allah itu kemudian ditakwilkan ketika Allah itu istiwa di atas ars. Maka dalam ayat-ayat Quran itu disebutkan sampai ada 7 surat yang menjelaskan Allah itu istiwa di atas ars. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 54, kemudian surat Yunus ayat 3, kemudian surat Ar-Ra'd ayat yang kedua, surat Al-Furqan ayat yang ke-59, surat As-Sajdah ayat yang keempat, surat Al-Hadid ayat yang keempat, dalam surat yang terakhir Toha ayat yang kelima. Maka dalam surat Toha ini salah satunya disebutkan A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dialah Allah Ar-Rahman, istiwa di atas ars. Maka jangan pernah ditakwilkan. Ada orang yang mentakwilkan, ditafsirkan istiwa itu, ditakwilkan, ditafsirkan istaula, berkuasa. Tanpa ditafsirkan Allah itu berkuasa, maka banyak ayat-ayat Quran yang menjelaskan, salah satunya innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Tanpa kita berikan Allah itu ya berkuasa istaula, maka sungguh Allah itu sudah berkuasa. Maka istiwa ini wala ta'til, ya jangan ditaktil, jangan ditiadakan, ya juga termasuk wala ta'wil, jangan ditakwilkan, jangan ditafsirkan, sama sekali tidak ditafsirkan. Begitu juga wala tasbih, jangan diserupakan dengan makhluk. Ya sudah, istiwa Allah. Maka jangan pernah kita tafsirkan, kita takwilkan yang bermacam-macam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sidang salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Ta'ala. Makanya ketika
disebutkan di dalam perkataan seorang Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau pernah marah terhadap salah satu muridnya. Ketika salah satu muridnya itu bertanya, pertanyaannya ini sudah benar, tetapi mencoba untuk takyif, untuk menanyakan sesuatu yang lebih jauh lagi. Ketika bertanya, Allah itu istiwa di atas arsy, ngapain aja? Pertanyaannya sudah betul, Allah itu istiwa di atas arsy, tapi dia pengen tahu apa yang diperbuat oleh Allah Ta'ala itu istiwa di atas arsy. Sama persis ketika juga ada orang yang mentakwilkan Allah istiwa di atas arsy itu juga Allah itu berkuasa. Maka ini salah satu muridnya Imam Malik pernah bertanya seperti itu. Maka apa kata Imam Malik jawabannya? Kata beliau, al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa Allah itu tidak majhul. Artinya apa? Diketahui Allah itu istiwa di atas arsy. Ya, sehingga kata beliau pun juga menjelaskan wal kaifu ghairu ma'kul. Dan bagaimananya Allah di atas arsy itu ghairu ma'kul, enggak bisa dinalar dengan akal. Artinya apa? Kita enggak perlu mencoba-coba untuk mentakwilkan, menafsirkan yang bermacam-macam. Ya sudah. Ya, sampai di situ kita enggak boleh. Maka apa? Ghairu ma'kul, enggak bisa dinalar dengan akal. Sehingga beliau menjelaskan wal imanu bihi wajibun. Beriman bahwasanya Allah itu istiwa di atas arsy sesuatu yang wajib. Jangan ditakwil-takwilkan, ditafsir-tafsirkan Allah itu berkuasa dan lain sebagainya. Makanya beliau kemudian menjelaskan kembali wassu'alu anhu bid'atun. Mempertanyakan Allah itu berada di atas arsy sesuatu perbuatan yang bid'ah. Sehingga perkataan beliau yang terakhir, wa ma araka illa dhallan. Dan tidaklah engkau bertanya yang bermacam-macam tentang istiwa Allah di atas arsy, maka termasuk orang yang semakin banyak bertanya semakin sesat. Makanya pada akhirnya beliau mengusir muridnya yang ketika di dalam majelisnya beliau, antum silakan keluar dari majelisku. Tidak pantas kalau kemudian ada seorang yang bertanya tentang istiwa Allah itu di atas arsy lalu mencoba untuk mentakwilkan yang bermacam-macam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sidang salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Ta'ala. Dan yang terakhir sebelum khatib akhiri di dalam khutbah yang pertama ini, maka sekali lagi apa yang pernah disampaikan oleh ada seorang Imam At-Tahawi dalam akidah At-Tahawiyahnya. Beliau ini bermadhabkan kepada Imam Abu Hanifah. Beliau wafat sekitar tahun 300 Hijriah. Maka beliau pernah menjelaskan, menukilkan salah satu yang digandrungi di dalam madhabnya adalah Imam Abu Hanifah. Lalu Imam Abu Hanifah pernah menjelaskan, kalau ada orang yang mengingkari Allah Ta'ala itu istiwa di atas arsy dengan cara mentakwilkan Allah itu berkuasa dan lain sebagainya, berarti orang itu telah mengingkari kalau Allah Ta'ala mempunyai arsy. Bisa kita bayangkan, kalau ada orang yang mencoba mentakwilkan Allah itu istiwa di atas arsy dengan berkuasa dan bermacam-macam mempersoalkan, maka orang itu telah mengingkari tentang adanya Allah Ta'ala itu mempunyai arsy. Dan ketika disebutkan Allah itu mempunyai arsy, maka salah satunya di dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-17 Allah Ta'ala berfirman, wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Dan malaikat-malaikat itu ada di penjuru langit, dan malaikat yang mengusung arsy Allah itu jumlahnya 8 malaikat. Bahkan ketika Imam Abu Hanifah mengatakan, kalau ada orang yang mencoba mengingkari Allah Ta'ala mempunyai arsy, berarti orang itu juga mengingkari tentang adanya malaikat yang mengusung arsy Allah. Padahal malaikat yang mengusung arsy Allah itu ada. Bahkan dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Apa? Malaikat yang mengusung arsy Allah itu sangat besar sekali, sampai digambarkan, dijelaskan, dikhabarkan oleh beliau apa? Jarak daun telinganya sampai bahunya ini, sampai pundaknya ini sejauh perjalanan 700 tahun. Dan ini disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, udhina li an uhaddisa an malakin min malaikatillah. Aku diizinkan oleh Allah untuk bercerita tentang malaikat
min malaikatillah, dari malaikat-malaikat Allah, min hamalatil arsy, dari malaikat Allah yang mengusung arsy Allah. Innama baina sahmati udunihi ila atikihi masiratu 700 amin. Jarak dari daun telinganya sampai bahunya, pundaknya ini sejauh perjalanan 700 tahun. Dan kata seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, itu perjalanan burung yang paling cepat di muka bumi ini. Itu baru sampai selama 700 tahun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر